Bayangkan Indonesia di tahun 2045. Sebuah negara maju bersinar dengan energi hijau yang tidak hanya mandiri, tetapi juga memimpin dunia dalam produktivitas energi dan daya saing. Namun, ada pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aira Sacinabira dan teman saya Keisha Marita Ritonga. Kami dari Manfaat Jakarta, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Strategi Blended Finance dalam Energy Transition Mechanism untuk mendorong transisi energi hijau di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara, sebagai sumber energi utama. Meski demikian, Indonesia telah berkomitmen di hadapan dunia untuk mencapai net zero emission di Perjanjian Paris. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah program Energy Transition Mechanism. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan besar yang kita hadapi, yaitu keterbatasan anggaran. Disinilah blended finance atau pembiayaan campuran hadir sebagai solusi inovatif yang mendukung mekanisme transisi energi. Kami akan membahas 3 perumusan masalah pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana strategi pembiayaan blended finance dalam Energy Transition Mechanism berperan dalam mendorong transisi energi hijau di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan blended finance dalam Energy Transition Mechanism di Indonesia, baik dari segi regulasi, pendanaan, maupun keterlibatan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap tingkat pemanfaatan blended finance dalam proyek transisi energi hijau di Indonesia. Untuk studi pustaka, menggunakan konsep dasar dan teori berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan, yaitu tentang energi hijau, energy transition mechanism, dan juga blended finance. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami gunakan adalah mixed method, yaitu gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Pada metode kualitatif, kami melakukan wawancara mendalam, dan pada metode kuantitatif, kami menggunakan survei. Selanjutnya, masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu pembahasan penelitian. Yang pertama, peran kebijakan pemerintah, yaitu insentif fiskal sangat penting dalam mendorong investasi energi hijau. Lalu yang kedua, tantangan regulasi. Regulasi yang rumit menghambat investasi. Dan yang ketiga, triangulasi data. Data kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa regulasi adalah tantangan utama, yang didukung juga oleh wawancara mendalam dari PT SMI dan PLN. Dari hasil penelitian ini, kami menemukan bahwa blended finance merupakan strategi pembiayaan yang sangat efektif dalam mendukung energy transition mechanism di Indonesia. Dengan menggabungkan dana publik, swasta, dan filantropi, strategi ini berhasil mengurangi risiko bagi investor swasta dan meningkatkan daya tarik investasi di proyek energi terbarukan. Namun, terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan energy transition mechanism, seperti ketidakpastian regulasi, risiko investasi yang tinggi, dan kurangnya insentif bagi sektor swasta. 65% responden merasa regulasi saat ini masih belum memadai. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang mendukung seperti insentif fiskal sangat penting untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam proyek energi hijau. Saran dan rekomendasi untuk mempercepat implementasi energy transition mechanism dan mempercepat energi di Indonesia, berikut saran yang kami tawarkan. Yang pertama adalah penyempurnaan regulasi. Yang kedua, peningkatan insentif fiskal. Yang ketiga, penguatan kolaborasi internasional. Yang keempat, pengembangan infrastruktur energi. Yang kelima, edukasi investor. Dan yang terakhir adalah penelitian lebih lanjut. Di tangan kita semua ada masa depan energi Indonesia. Blended finance bukan hanya strategi pembiayaan. Ini adalah simbol kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat global untuk menciptakan perubahan nyata. Di tengah tantangan dan ketidakpastian, kita memiliki peluang besar untuk membangun Indonesia yang lebih hijau, mandiri, dan berkelanjutan. Karena, seperti kata pepatah, masa depan kita dibangun dari keputusan yang kita buat hari ini.